Assalamualaikum para penonton. Terlihat kubah masjid Jamiatul Zahidin di sisi Jalan Hang Tuah Pekanbaru. Nanti di masjid itu diadakan atau akan hadir bocah ajaib Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman pada maghrib nanti. Namun sebelumnya mari kita lihat di sekitar masjid ini ada pasar Sahil Pekanbaru. Di sebelah pohon itu ada pasar Sahil Pekanbaru. Juga di sisi Jalan Hang Tuah. Arah ke sana menuju pusat kota Pekanbaru, Jalan Sudirman, bisa sampai ke Rumbai. Sedangkan arah ke sebelah kiri menuju ke Tenayan Raya, menembus ke Pelalawan, bisa juga ke Siak. Jadi arah ke Siak bisa dari sebelah sana, dari Tenayan Raya, Kulim menuju ke Perawang melalui Jalan Meredan, bisa juga dari arah ke sana menuju ke Rumbai, Jalan PT Sir. Jadi inilah keadaan sore hari kira-kira pukul 6 kurang di Jalan Hang Tuah di depan Pasar Sahil Pekanbaru. Baik, kita menuju ke Masjid Jamiatul Zahidin untuk menghadiri nantinya ba'da maghrib atau melihat bocah ajaib yang hafiz Quran, yang mana Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa Muhammad Najah Hudia Rahman ini sudah hampir menyamai salah seorang empat mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Perlu diketahui bahwa acara ini disupport oleh Badan Amal Hidayatullah Wasdai Riau. Wasdai Riau adalah sebuah organisasi sosial yang mengirim ulama-ulama ke pedalaman, menyebarkan Islam ke seluruh wilayah pedalaman Indonesia. Kemudian disupport juga oleh Rumah Sakit Profesor Dr. Tabrani, Rumah Sakit Zainab, dan Makaca. Nah, dari sinilah kami sangat tersentuh sekali mengundang para narasumber untuk memberikan kepada kami motivasi bagaimana kita bisa lebih bergairah lagi, terutama bagi kepada anak-anak muda, bagaimana bisa mencintai Al-Quran dengan mempelajarinya. Setelah isa nanti kita bisa sama-sama mengkaji bagaimana narasumber yang berikan. Barangkali sebagai sambutan itu saja dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan dan melanjutkan kegiatan selanjutnya, memberitahukan kepada jemaah semuanya bahwasanya setelah kita di rangkaian pemateri ini, kita juga akan menghimpun sedekah dan infak untuk perkembangan dakwah kita di daerah-daerah pedalaman.
Selanjutnya, bagaimana keajaiban Al-Quran ini bisa kita terapkan dan bisa kita rasakan pada kehidupan kita, pada kolbu kita, sehingga dengan perantara wahyu Allah ini, Al-Quran, sehingga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pembahasan keajaiban Al-Quran ini akan dibahas oleh Kiai Haji Anwari Hambali, yang mana beliau ini memiliki 5 anak yang semua anaknya habis Quran, dan salah satunya sudah bersanad dari Rasulullah SAW. Marilah kita sambut dan kita berikan takbir yang sangat meriah kepada Kiai Haji Anwari Hambali. Kepada Kiai Haji kami persilakan. Takbir. Allahu Akbar. Baik, di sesi ini nanti Pak Kiai akan membahas beberapa ayat dalam Al-Quran, dan nanti Kak Najah akan membacakan ayat-ayat yang diarahkan oleh Pak Kiai. Kepada Kiai Haji Anwari Hambali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah kita memuji dan bersyukur atas karunia yang senantiasa tercurah untuk kita. Salawat serta salam semoga Allah tetap curahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Pengurus Masjid yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pada malam ini waktu agak pendek, kita coba menyegarkan ulang tentang karunia yang Allah berikan pada kita, karena kita semua dapat nikmat yang tingkatannya paling rendah. Allah berfirman, coba dilanjutkan, mata dunia qalil. متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Iya, surah itu An-Nisa. Jadi ayat itu menjelaskan mata dunia, seluruh kenikmatan dunia itu qalil, sedikit. Wal akhiratu khair liman ittaqa. Akhirat jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang hidupnya hanya memburu dunia, nanti pada hari kiamat menyesal. Ungkapan penyesalannya disebutkan dalam surah Al-Haqqah, ya laitaha kanatil qariyah. Lanjut. Ma aghna anni maliyah. Satu lagi. Halaka anni sultaniyah. Ya, ini ada kamus Quran, jadi enak aja. Saya tinggal kasih sedikit, lanjut sendiri. Ya laitaha, oh kiranya hari kiamat itu kanatil qariyah, dia memutus segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah. Hari ini seluruh kekayaan saya dulu tidak ada sama sekali gunanya. Halaka anni sultaniyah. Seluruh kekuasaan juga sudah musnah semua. Jadi nikmat yang paling kecil, yang rata-rata diburu oleh umat manusia, ujungnya adalah maliyah dan sultaniyah, kekayaan dan kekuasaan.
status ekonomi dan status sosial seperti itu. Yang kedua, ada nikmat yang lebih berharga dibanding itu, yakni Allah beri kepada kita nikmat hidup sehat. Hidup itu nikmat. Ketika kita ke rumah sakit, didapati di sana banyak orang sakit. Kenapa orang sakit kok pada di rumah sakit? Jawabnya kepingin bertahan hidup, gitu ya. Khawatir kalau di rumah hidup tidak bisa dipertahankan, tidak ada dokter, tidak ada obat. Semakin parah sakit seseorang, semakin mahal biaya yang harus dia keluarkan. Dia rela mengorbankan seluruh kekayaannya, rela melepas setinggi apapun jabatannya, yang penting bisa tetap hidup. Artinya hidup lebih berharga dibanding maliyah dan sultaniah. Yang ketiga, ada nikmat yang paling berharga. Ujungnya adalah pedoman hidup, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nikmat yang paling tinggi. Maka ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbing kami jalan yang lurus, jalan yang ditapaki oleh orang yang Engkau telah beri nikmat. Siapa itu? An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asy-Syuhada, As-Shalihin. 4 kelompok inilah orang-orang yang menapaki wahyu. Pada tahun kedua hijrah, Nabi Muhammad bersama warga Madinah itu tertimpa krisis pangan, kemarau panjang, kurma tidak berbuah. Tahun kedua hijrah adalah tahun awal disyariatkan sholat Jumat. Waktu awal disyariatkan sholat Jumat itu terjadi peristiwa. Ketika Nabi sementara berkhutbah, terdengar alunan genderang ditabuh bertalu-talu, memberi tanda bahwa kafilah yang mengimpor gandum dari Syria saat itu tiba di Madinah. Sehingga jamaah Jum'ah yang mendengar khutbah Nabi, pikirannya menjadi terpecah karena di rumah sudah pada kekurangan bahan makanan. Akhirnya mereka keluar untuk membeli gandum. 1-2 orang keluar, yang lain ikut semua bubar sholat Jumat. Tapi masih tersisa ada 8 orang. Nabi marah, kalau Anda bubar semua, kubakar masjid ini. Lalu kasus ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Jum'ah. Coba bacakan ayat terakhir. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Jadi wa idza ra'au, ketika mereka melihat, mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang apa namanya? Mendengar khutbah Jumat. Melihat apa? Tijarah. Tijarah yang dimaksud adalah gandum yang baru datang dari Syria. Persis Nabi lagi berkhutbah saat warga masyarakat Madinah lagi tertimpa krisis pangan. Infadu, jamaah Jum'ah itu bubar ilaiha, menuju ke gandum tadi. Watarakuka, lalu mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad qaiman, berdiri berkhutbah. Nggak usah Nabi, saya diundang ke sini lagi taklim, bapak ibu bubar semua. Itu kan sikap kurang ajar, mungkin kubanting begini. Nabi diperlakukan kayak begitu oleh
oleh para sahabat. Untuk apa ini diabadikan dalam Quran? Lihat di akhir ayat Allah memberi perbandingan. Qul, wahai Muhammad, katakan, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, nilai mendengar khutbah Jumat, nilai melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat sebagai upaya untuk melaksanakan Al-Quran itu khairun, jauh lebih baik minal lahwi wa minat tijarah, dibanding genderang-genderang, dibanding seluruh gandum, tidak ada nilainya dibanding 2 rakaat sholat Jumat. Wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bahkan dalam hadis Rasul menggambarkan sangat ekstrim. Kalau ada 2 mata timbangan, satu mata timbangan diisi kalimat thayyibah la ilaha illallah, mata timbangan lain diisi dunia dan seisinya, maka kalimat thayyibah jauh lebih berat dibanding dunia ini. Jadi nikmat paling besar adalah wahyu yang yang mengantar pada tauhid, mengantar pada kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an. Dari sini Bapak Ibu yang kami hormati, nanti nilai kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung bagaimana kita bersikap kepada nikmat tadi. Ya, kita ambil 3 kategori. Yang pertama, orang yang hidupnya membunuh nikmat yang paling kecil, mengabaikan nikmat yang paling besar. Apa tadi yang paling kecil? Kekayaan atau kekuasaan. Yang paling besar Al-Quran, gitu ya. Dia bunuh kekayaan, bunuh kekuasaan, tidak mau tahu tentang Al-Quran. Kelompok pertama ini disebut monyet. Coba baca surah Al-Baqarah ayat 65-66. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Bisa melihat beliau ya, saya tidak mengajarinya dan tidak pernah komunikasi. Begitu saya sebutkan nomor surat, langsung beliau hafal. Ya. Walaqad alimtum, sungguh kamu semua sudah pada tahu. Alladzina tadaw minkum, orang yang melanggar pada hari Sabtu. Ya. Faqulna lahum, aku katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu monyet yang benar. Ayat ini menerangkan Bani Israel pasca Nabi Musa, mereka harus beribadah mengikuti ajaran Taurat setiap hari Sabtu. Hari Ahad sampai hari Jumat adalah hari untuk mencari nafkah. Mata pencaharian mereka adalah nelayan. Turun-temurun berpuluh-puluh tahun, setiap hari Sabtu mereka tidak menangkap ikan karena harus beribadah, sehingga ikan menjadi hafal kalau hari Sabtu tidak ditangkap. Coba dibaca, itatihim itanuhum. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Ya. Jadi kami ambil sepotong saja ya. Jadi karena berpuluh-puluh tahun mereka tidak menangkap ikan pada hari Sabtu, sampai hari Sabtu ikan menjadi hafal kalau tidak ditangkap. Akhirnya hari Sabtu ikan berenang terapung-apung mendekati mereka di permukaan laut. Tadi ayatnya dibaca ya,
Tatihim hitanun yauma sabtihim syurroha. Setiap hari Sabtu ikan berenang terapung-apung mendekati mereka. Wa yauma la yasbitun la tatihim. Nanti kalau hari Sabtu sudah lewat, ikan tidak datang lagi. Nakal juga ikan itu. Sebenarnya itu naluriah saja. Kita kasih makan ayam jam 6 pagi 1 bulan istiqomah jam 6 pagi kita kasih makan. Yakin walaupun kita tidak kasih makan jam 6 pagi ayam pada datang. Karena terbiasa. Ikan juga begitu. Nah maka ketika oknum dari Bani Israel mulai ada yang usil hari Sabtu tidak beribadah tapi nangkap ikan, hasil tangkapan sangat banyak. Sabtu berikut semakin banyak yang terpengaruh, Sabtu berikut semakin banyak lagi. Akhirnya panggilan Allah diabaikan, panggilan mata pencaharian diutamakan. Ketika mereka lebih mengutamakan malihat dibanding Allah pencipta alam ini, maka Allah murka. Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu monyet yang hina. Konon sekitar berapa itu, 60 atau 70 ribu orang jadi monyet itu. Lalu mereka malu, akhirnya tidak mau makan dan mau minum dan punah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk apa kasus ini diabadikan dalam Quran? Apa kaitannya dengan kita? Lihat di ayat yang tadi dibaca. Faja'alnaha, aku jadikan kasus ini nakalan lima baina yadaiha, peringatan keras, siksaan bagi orang yang hidup pada masa itu. Tuh loh, kalau kerjamu cari uang terus, masjid kosong, nggak mau ibadah, jadi monyet kamu itu. Wa ma khalfaha, dan ini peringatan bagi siapapun yang hidup setelah mereka, ya kita-kita ini. Allah sama sekali tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat kekayaan kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan perilaku kita. Mungkin kita naik mobil holiday dengan anggota keluarga, rekreasi, ada panggilan adzan dari Kudris, asik ngobrol dan makan-makan di mobil, maka Allah melihat banyaknya monyet di mobil. Allah sama sekali tidak melihat mobilnya, apalagi orangnya. Yang dilihat adalah sikapnya pada Allah SWT. Jadi taklim seperti ini dalam kerangka untuk memanusiawikan kemonyetan kita masing-masing, membangun manusia seutuhnya gitu. Yang kedua, ini lebih ngeri lagi. Orang yang memanfaatkan nikmat yang paling besar, apa tadi yang besar? Al-Quran, digunakan untuk memburu nikmat yang paling kecil. Apa itu? Kekayaan dan kekuasaan. Quran digunakan untuk memburu kekayaan dan kekuasaan. Kelompok kedua ini disebut anjing. Coba dibacakan surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Watlu alaihim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Allah menyuruh Nabi Muhammad dengan 2 kali perintah. Watlu alaihim, bacakan kepada mereka. Diakhiri dengan faksusil qasas, terangkan kisah-kisah ini. 2 kali Allah menyuruh, di awal ayat dan di akhir ayat. Apa yang harus Rasul ceritakan pada umat manusia? Naba alladzi atainahu ayatina, keterangan tentang orang
yang aku telah beri ayat-ayatku kepada dia. Orang yang telah diberi ayat ini namanya alim ulama. Lalu para mufassir menafsirkan yang dimaksud orang alim di sini bernama Bal'am bin Ba'ura, seorang alim agung pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Fansalakha minha, tapi dia melepaskan diri dari ayat itu. Rabbil alamin, sangat luar biasa. Ini seperti settingan ya. Itu Pak Kiai itu sudah kasih tahu ayat berapa dan surat apa yang akan dibacakan Najah tadi. Nah, itu tidak. Memang beliau itu jumpanya hanya di kegiatan-kegiatan kajian seperti ini. Tempat tinggalnya pun berbeda. Najah penginapannya di Jalan Ponegoro, dan Pak Kiai Haji Anwari berada penginapannya di Jalan Garuda. Jadi terpisahkan oleh Jalan Jenderal Sudirman. Kalau untuk melalui handphone tidak juga, Pak Kiai tidak ada kontak dengan pihak tim Najah. Jadi ini bukti, salah satu bukti keajaiban Al-Quran yang berada di diri anak kita Najah ini. Jadi nanti kita akan mengenal lebih dalam bagaimana Najah ini sudah menghafal Al-Quran 30 juz pada usia 9 tahun. Dan juga sudah menghafal seluruh terjemahan Al-Quran dalam masa 4 bulan. Dan juga di dalam kandungan ibundanya, Najah dalam kandungan sudah dikhatamkan Al-Quran sama mamanya pada usia kandungan ke 4 bulan. Dan juga beliau sudah menghafal nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam dalam satu kali hafalan di waktu sedang mendengar ceramah Ustaz Hidayat. Nah, satu kali beliau mendengar ceramah Ustaz Adi Hidayat. Iya, Ustaz Adi Hidayat. Ya, jadi hati-hati Bu Bunda ya. Nanti kalau tes hafalan, saya ngomong langsung direvisi. Ya, satu kali tengok langsung hafal. Masya Allah. Beliau ini sangat luar biasa. Jadi nanti kita akan mengenal lebih dalam bagaimana kehidupan Najah ini. Apa yang kita akan nanti bahas bersama Kak Abi. Beliau adalah sepupu dari Najah, yang mana beliau keseharian dan juga membantu kehidupan Najah bergerak aktivitas. Beliau tidak bisa beraktivitas sendiri. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas. Dan juga kita akan simulasi Hafiz Indonesia. Jadi nanti bunda-bunda jadi Kak Nabilanya, yang bapak-bapak jadi Syekh Ali Jabirnya. Ananda Najah siap sambung ayat berikut. Seperti itu. Nanti disambung sama Najah, nanti ditanyakan halaman berapa, ayat berapa, juz berapa, dan surat berapa, dan posisi ayatnya berada di mana. Nah, habis itu boleh tambah lagi pertanyaannya. Tolong dibacakan 5 ayat setelah tadi. Boleh dibacakan 5 ayat sebelum ayat yang dibaca tadi. Boleh. Seperti itu. Insya Allah ini akan kita sambung ba'da isya nanti. Beliau ini sambil menunggu ya, beliau juga suka nonton apa, kita paling suka nak? Serona. Kalau film kartunnya Upin Ipin. Jangan Bunda kira dia gak suka nonton Upin Ipin. Kita tes dulu ya. Sebelum tes Al-Quran, kita tes dulu pemahaman Upin Ipinnya. Siapa nama ayam Tok Dalang? Remo. Bagus. Satu lagi. Apa warna baju Ipin? Biru. Berarti memang fansnya Upin Ipin nih. Satu lagi. Siapa nama cikgunya Upin Ipin? Wah, padahal saya menjawabnya cuma satu, jadi mau jebak rencana dapat keduanya ya. Apa lagi ya? Ini susah ini. Dan semua orang belum tahu. Siapa nama ayah Upin Ipin? Nggak tahu. Hebat saya ya. Banyaknya roadshow Najah, cuma ini pertanyaannya
gajinya tidak dia tahu. Hebat, Masya Allah. Moderator luar biasa ini. Naik gajinya. Baik, kita break dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pada kali ini beliau didampingi oleh Kak Abi. Kak Abi ini adalah sepupu Najah, bagian dari ayahnya Najah. Baik, kepada Kak Abi kami persilahkan untuk menjelaskan bagaimana kisah perjalanan hidupnya Najah ini. Persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fabian Rizky, biasa Najah panggil saya Kak Abi. Jadi di Lombok itu kakak itu tuh cewek dan cowok, bapak ibu. Beda di sini abang ya. Ya. Jadi saya sepupu dari Najah. Jadi papanya Najah ini adik paling kecil dari mama saya, keponakan dari papanya Najah. Najah ini penyandang cerebral palsy, atau bahasa sederhananya atau bahasa Indonesianya adalah lumpuh otak, yang mengakibatkan otaknya tidak sinkron memerintahkan ke alat tubuhnya seperti kita lihat saat ini. Jadi Najah ini sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran dari dalam kandungan. Jadi berangkat dari mamahnya yang rahimnya lemah di kandungan sebelumnya mengalami keguguran akibat rahim yang lemah tersebut. Jadi pada saat mengandung Najah, beliau ini berikhtiar bagaimana cara menguatkan kandungan beliau pada saat itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu juga sebagai syifa. Jadi beliau itu menyetelkan audio murattal. Bapak Ibu, perlu dicatat bahwa mengapa beliau mendengarkan dari audio murattal. Jadi mamanya Najah dan papanya juga bukan seorang hafiz, bukan seorang hafizah. Jadi sama kayak kita ya. Jadi bisa menjadi motivasi menjadikan anak kita seorang hafiz dan hafizah. Lalu Najah lahir pada umur kandungan 7 bulan, prematur. Pada saat itu jalur pernafasannya belum sempurna, jalur pencernaannya belum sempurna, badannya membiru, beratnya hanya 1,8 kg. Jadi Najah harus masuk NICU, masuk NICU ya, bahasa Najah bahasanya NICU. Masuk ke box inkubator, harus survive 50% hidup, 50% wafat, karena tidak bisa ada yang masuk bapak ibu. Jadi susu dan sebagainya tidak bisa masuk karena jalur pencernaannya belum sempurna. Jadi lagi-lagi orang tuanya berikhtiar mendengarkan murattal. Jadi karena aja dalam kandungan setelah lahir sudah mulai mendengarkan Al-Quran. Lalu pada umur 4 bulan mulai timbul kecurigaan mamanya Najah terhadap anaknya. Lehernya Najah waktu itu tidak bisa lurus kalau dipaksa, tapi kaku. Seperti kita lihat sekarang badannya memang agak kaku. Itu penyandang cerebral palsy memang seperti itu. Jadi walaupun dipaksa kaku, nanti balik lagi miring. Nah, di sana mulai timbul kecurigaannya. Lalu pada umur 1 tahun Najah ini demam tinggi,
harus dibawa lari ke rumah sakit, dan di rumah sakit dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, barulah kita ketahui bahwa sebenarnya Kak Naja ini penyandang cerebral palsy atau lumpuh otak, kelumpuhan otak ya. Lalu pada umur Kak Naja 4 atau 5 tahun dibawa untuk terapi. Jadi cerebral palsy ini tidak bisa sembuh Bapak Ibu, hanya bisa diterapi untuk melemaskan otot-otot dan sarafnya agar tidak terlalu kaku. Jadi dibawalah Kak Naja untuk diterapi ke Solo, sekaligus almarhumah Mama melanjutkan studi S2-nya di sana. Di Solo ini Naja dan mamahnya bertemu salah seorang motivator beliau, yakni Fajar Abdurrahim. Fajar Abdurrahim ini penyandang cerebral palsy juga sama kayak Naja. Beliau pada saat itu hafal 12 juz Al-Quran, sama kayak kondisinya sama Kak Naja. Jadi di sana mamahnya Naja mulai termotivasi. Kenapa Fajar bisa, kenapa Naja nggak bisa ya kan? Lalu 3,5 tahun Kak Naja di sana untuk terapi, balik ke Lombok. Setelah 3,5 tahun ternyata mamahnya Fajar Abdurrahim itu mengabarkan ke mamahnya Naja bahwa Fajar sudah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 30 juz. Jadi semakin termotivasi lah orang tuanya Naja ini buat menjadikan anaknya seperti itu. Lalu mamah dan mamahnya kebetulan waktu itu dengan mamah saya juga mencarikan Naja ini tempat-tempat menghafal Quran, atau biasa kalau kami sebut di sana TPQ ya, mencarikan TPQ qadarullah. Di hari itu 3 tempat yang didatangi, semuanya menolak karena Kak Naja sampai sekarang belum bisa baca, belum bisa tulis. Mungkin itu menjadi kendala mereka. Nah, jadi agak butuh ekstra tenaga atau butuh guru khusus untuk menjadikan Kak Naja seorang hafal Al-Quran. Lalu Kak Naja pernah bersekolah formal selama 3 atau 4 tahun. Di sekolah ada kulikuler tahfidzul Quran. Lalu Kak Naja masuk di dari ekstrakurikuler tersebut. Nah, baru dari sini orang tuanya Kak Naja tahu baru bahwa Kak Naja ini ketika berinteraksi atau dibacakan Al-Quran oleh ustadznya, penyerapannya cepat. Jadi Ustadz Hamid namanya, semoga Allah menjaga beliau, mengabarkan ke orang tuanya Kak Naja bahwa Kak Naja ini dalam menghafal sangat cepat. Jadi orang tuanya jadi pengen di rumah itu nyoba-nyoba. Akhirnya dites Kak Naja 1 halaman bertahap, 1 hari bisa menghafal 1 halaman. Jadi 1 halaman itu diulang-ulang. Alhamdulillah Kak Naja bisa menghafalnya dalam 1 hari, sampai Kak Naja itu bisa hafal dalam 1 hari itu 7 halaman. Ya, jadi Kak Naja ini tidak diprogramkan oleh orang tuanya untuk menghafal cepat. Jadi mengalir begitu saja. Kak Naja bisa menghafal Quran itu 30 juz dalam waktu 10 bulan. Itu tidak diprogramkan Bapak Ibu. Jadi ada sedikit cerita unik kenapa Kak Naja ini bisa hafal 10 bulan. Jadi Kak Naja pada saat itu sudah hafal 5 juz Al-Quran. Dalam 3 bulan ke depan, kurang dari 3 bulan, Mama dan papanya ini mau berangkat umroh. Terdengarlah oleh Naja pengen ikut. Ya, kita lihat sendiri kondisi Naja. Mungkin Mama dan papanya menurut mereka agak susah bawanya ke sana. Jadi bagaimana cara Naja ini tidak diajak, ditolak secara halus. Mereka mencari cara yang agak di luar nalar, agak susah lah terima oleh akal. Saya dapat cerita dari papanya, kalau Naja bisa hafal 20 juz, berarti kurang 15 juz ya. Saat itu 5 juz, diminta sama papanya kalau sudah hafal 20 juz, Naja boleh ikut dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dan alhamdulillah Kak Naja itu bisa hafal 24 juz, 24 bus
daripada yang ditargetkan oleh orang tuanya. Lalu dikasih hadiah lah umroh karena sudah melebihi target, dikasih hadiah umroh. Dan alhamdulillah dalam perjalanan umroh Kanajah tetap menghafal, dan hafalan terakhirnya di Quran surat Al-Hadid selesai di depan makamnya Rasulullah SAW. Sedikit Tambahan, ya. informasi, sekarang nanti sedang mengambil senam Quran juga. Iya, Kanajah sedang mengambil sanad Quran. Udah yang terakhir, Gimana? sudah satu surat lagi mau dua surat lagi mau selesai. Di situ lanjut lagi limit terakhir. Mohonnya sebentar lagi kita akan selesai. Oh ya, mohon doanya Kanajah sebentar lagi akan selesai mengambil sanad, ya, sanad dari Ustadz Tri di Jakarta, ya, tambahan dari Kanajah. Jadi sampai mana sih tadi lupa? Oh iya, ya. Lalu sebenarnya waktu Kanajah ini sekolah pernah dijanjikan oleh sekolahnya untuk ikut di MTQ, hanya juz 30 aja sebenarnya, hanya juz 30 di salah satu Islamic Center di Mataram. Tapi qadarullah kan Kanajah pergi umroh pas sekali waktunya. Jadi Kanajah ini kalau sudah ditantang, bukan dia di challenge atau dijanjikan sesuatu harus terpenuhi. Jadi setelah pulang dari sana, keinginannya tidak terpenuhi, pusing mama dan papanya gimana cara cari lomba antar RT lah, antar kampung, yang penting lomba, yang penting dia tampil. Alhamdulillah ada satu waktu maulid Nabi dapat ya, jadi pas maulid itu jadi bisa tampil aja di kampung. Jadi kebetulan juga di hari terakhir pendaftaran Hafiz Indonesia 2019 RCTI, lewat di beranda sosial media Instagram mamahnya pendaftaran hari terakhir. Jadi beliau mencoba mengirimkan apa yang dimiliki seperti CV-nya aja, video, audio, ya CD-nya, maksudnya CD itu videonya by email karena dikirimnya by email. Lalu langsung di hari itu di jam 9 malam Najah dites oleh tim kreatif RCTI. 10 soal yang ditesnya, alhamdulillah semua terjawab. Jadi Kak Najah ini satu-satunya peserta yang tanpa audisi ke Jakarta, jadi langsung masuk ke Hafiz Indonesia 2019. Jadi di acara itu bermodalkan 30 juz, Kak Najah mengikuti acara tersebut. Lalu pada saat acara, salah satu juri Abi Amir yang sama-sama kita ketahui basa-basi ke mamanya, tapi terdengar oleh Najah, "Mah, kenapa Kak Najah ini hanya dibatasi hafal Quran? Kenapa enggak sekalian sama terjemahnya?" Nah, terdengar sama dia. Jadi kalau dia sudah dibegitukan itu, semangatnya luar biasa. Sepulang dari acara itu mulai menghafal. Artinya alhamdulillah hanya butuh waktu 4 bulan saja, ibu-ibu dan bapak. Alhamdulillah saat ini Kak Najah sudah hafal Al-Quran beserta terjemahnya, serta hadis 1211 hadis dari kitab Jami' Bainas Sahihain. Targetnya 1 juta hadis insyaallah, semoga Allah mudahkan. Mungkin segitu saja Pak Rizky, saya kembalikan. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Ini pertanyaannya nggak ada opini lagi, aman. Baik, luar biasa. Sebelum nanti kita sambung ayat, Kak Najah ini beliau dikaruniakan oleh Allah suatu keajaiban Al-Quran. Lalu Allah angkat derajatnya di kalangan manusia. Jadi beliau sekarang ini sudah umroh dan sudah memiliki tiket umroh yang belum dipakai. Nah, coba tebak nih, tiket umroh yang belum dipakai, bukan tiket busway yang nggak dikasih ke petugasnya, bukan seperti itu. Berapa tiket umroh Najah yang belum dipakai? Alhamdulillah Najah sudah umrah 2 kali dengan sisa 9 lagi. 9 tiket umroh yang belum dipakai, Bapak Ibu. Jangan diminta, tidak bisa diminta, Bu. Tidak bisa diminta, jangan diminta. Kita tanya lagi,
Kalau haji ada nggak tiket kita? Tiket hajinya aja Baru satu tiket hajinya, Bu. Pak, baru satu. Kita menunggu haji itu bertahun-tahun. Bahkan Haji Proda itu nunggunya 1 tahun. Beliau karena belum sempat, karena masih sibuk roadshow di Indonesia, jadi beliau belum sempat mengambil haji dan umrohnya. Dan qadarullah 3 bulan ya aja ya. Beliau sudah datang ke Pekanbaru, lalu kemudian Allah panggil ibundanya dan kendala-kendala lainnya untuk tidak umroh dan kegiatan lainnya. Masya Allah. Semoga beliau Allah letakkan di sisi orang-orang yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah ada penanya dari Kak Nabila KW. Mungkin bisa di Oke, baik. KW itu palsu ya, iya juga. Baik, bagusnya pakai mushaf Ustaz. Boleh. Nanti dari halaman nanti. Ada Quran ya? Masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sambung ayat atau dipersilakan kepada Bapak Ibu yang lain. Sambung ayat juga boleh. Kepada Naja. Oke, mungkin lebih dekatkan mic-nya biar jelas nanti. Boleh. Kita minta Naja membacakan surat An-Nisa Ayat. Baca dulu. Sini sambung. Lanjut aja Ustaz. Surah An-Nisa ya. 56. Ya. Coba tunggu, itu halaman berapa? Sama-sama. 87. Coba buka sama-sama dulu. 87. 56. Surat An-Nisa ayat 86. Jadi 56. Ijak salah kita ya. 56. Buka ya. Halaman berapa tadi aja? 87. Juz 5 halaman 87. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Inna Allaha kana azizan hakima. Betul Ustaz? Masya Allah. Kalau bisa artinya sekalian. Sekalian artinya. Sesungguhnya orang-orang kafir dan sesungguhnya orang-orang kafir yang kafir pada ayat-ayat kami, karena kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masya Allah. Allahumma hamna bil Quran. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Mic-nya besar kali. Ya maaf. Baik, Ustaz, kita lanjut. Ini Syekh Ali Jaber pura-pura palsu. Baik, terima kasih. Boleh Ustaz bilang Najah sudah siap? Bilang gitu Ustaz ya. Di mana Naza sudah siap? Insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wal
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Pertanyaannya, halaman berapa? Halaman 117. Halaman 117. 117 surat Al-Maidah Ayat 51. Masya Allah 51. Yang pegang mushaf bisa disambung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Masya Allah. Boleh artinya? Lanjut artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah penolong dari sebagian yang lain. Maka barang siapa yang mengikuti mereka, maka sungguh dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lain. Luar biasa. Sesuai? Saya bilang cocok. Bahaya ini cocok. Karena bapak itu bilang pula sesuai kan, nanti kekempanya mana. Cocok ya? Ini momen pilkada masalahnya. Iya. Maaf Ustaz. Saya pun keceplosan. Ya, terima kasih. Boleh, saya tanya ibu-ibu dulu Ustaz ya, boleh Ustaz. Ini ibu-ibu nih, Kak Nabila nanti marah sama kita ya. Ada Kak Nabila? Biar kami kasih mikrofonnya. Kak Nabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Najah tolong sebutkan surat apa, ayat berapa, kemudian di halaman berapa dan juz berapa serta terjemahannya. Itu betul-betul Kak Nabila itu. Banyak soalnya kan? Ayo silakan. Itu halaman berapa? halaman 67. Oke, betul sudah? Betul. Masya Allah. 100. Siap saya tagihnya panitia 100. Baru 100. Selanjutnya suratnya surat apa? Ali Imran. Alhamdulillah 100 lagi 200. Selanjutnya Ayat ayat 133. 133. Alhamdulillah baru 300. Masya Allah. Selanjutnya posisinya di tengah. Waduh, paling atas betul Bunda? Masya Allah, langsung naik sejuta aja lah Bunda. Juz berapa? Najah? 4. Juz 4. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Artinya, silakan baca artinya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, Masya Allah. Di mana tadi posisinya? Paling atas. Selanjutnya kita coba ayat terakhir di posisi paling bawah. Silakan dibaca. Yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nasi wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Betul Bunda? Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. 1000 takbir. Allahu Akbar. Allahumma hamna bil Quran. Masya Allah. Allahu Akbar. Inilah yang mana 5
tahun yang lalu kita saksikan beliau di televisi yang menghebohkan Ramadannya Indonesia. Salah satu anak yang dicium oleh Syekh Ali Jaber, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Quran berjalan. Sehingga pada malam hari ini Allah jodohkan kita untuk bertemu, sehingga pada yaumul akhir nanti semoga kita tergolong menjadi umat yang mendapat syafaat melalui Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak Imam kita. Hati-hati Pak Imam, nanti salah ganti imam kita Pak Imam, dikoreksi sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Najjar, saya akan bacakan surahnya, ayatnya. Nanti Bang Najjar coba bacakan ayat 2 ayat sebelumnya. Dua ayat sebelum ayatnya yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dua ayat sebelum ayat ini. Halaman ke 511. Silakan dibuka 511. Berapa yang kedua? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Betul Pak Imam? Masya Allah, periode diperpanjang sampai ke presiden. Masya Allah, Allahumma hamna bil Quran. Selanjutnya mungkin ke Kak Nabila palsu lagi. Nanti jangan lupa ya kodenya ya, siap Ananda Najjar lagi itu biar semangat ya, biar dia bernostalgia kembali di tahun 2019. Ada kira-kira apa ini? Enggak ada? Ibu-ibu lagi? Boleh itu, baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Dzalikal khizyul azim. Bacakan sambungannya dan sebutkan juz berapa, ayat berapa, surah apa, dan 5 halaman setelahnya. Wih, betul kan? Ini Kak Nabila palsu sedikit ini. Baik, halamannya dulu. Ya. Halaman 197. 197, silakan dibuka. Selanjutnya surah At-Taubah. At-Taubah. Betul Kak Nabila? Betul. Betul. Ayat 63. Ayat 63. Iya, betul. Masya Allah, Allahumma hamna bil Quran. Selanjutnya pertanyaannya apa tadi? Nabila, saya aja lupa pertanyaannya. 5 Lagi jawabannya. 5 halaman setelahnya. Setelah itu bacakan terjemahan ayat yang terakhir dibaca tersebut. 5 halamannya paling atas atau paling bawah atau setengah? Paling atas. Paling atas. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن
لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Masya Allah, betul. Boleh terjemahannya? Silakan. Orang-orang munafik datang kepadamu dan memberikan alasan bahwasanya mereka tidak ikut perangan Tabuk. Katakanlah Muhammad, kami tidak percaya lagi. Jangan coba-coba memberikan alasan kepada kami. Sesungguhnya kami tidak lagi mempercaya kamu. Sesungguhnya kami adalah engkau kalian semua telah diperbolehkan berperang pada waktu itu, tapi kalian sendirian tidak mematuhi panggilan itu. Maka ketahuilah pekerjaan kalian akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman dan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, dan Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Betul. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak soalnya ya. Udah kayak habis ceritain belum? Masya Allah, Allahu Akbar. Baik. Mungkin untuk penutup di sesi tanya jawab ini, mari kita buka nasabnya Rasulullah sampai ke Nabi Adam di handphone, yang bawa handphone saja. Tunggu biar kita kalau malam kemarin saya baru baca, beliau sudah setengah. Wah, jadi ketinggalan saya. Sudah ada yang buka? Sudah ya? Ananda aja sudah siap? Insyaallah siap. Nah, ini kakak Irfan Hakim ica-ica lagi ya. Baik, mari kita simak hafalan nasabnya Rasulullah SAW sampai ke Nabi Adam yang akan dibacakan, disampaikan oleh Ananda Najah. Kepada Ananda Najah kami persilakan. Dengarkan baik-baik ya, nasab dari Nabi Adam, dari Muhammad ke Nabi Adam. Biar bapak dan ibu-ibu semua hafal. Hafal apanya PR kita? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Umar bin Ma'ad bin Adnan bin Abi bin Adri bin Qawwam bin Namur bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabis bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Nizar bin Umar bin Al-Khashab bin Al-Khashab bin Nuh bin Mizrail bin Matushalah bin Kinan bin Anas bin Adam alaihissalam. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Beliau menghafal ini, saya ulang kembali, beliau menghafal di dalam mobil ya, dalam mobil tanpa melihat bacaannya, beliau hanya mendengar Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat dalam ceramah potongannya di YouTube.